Ikuti cerita bersambung manusia harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Aku yakin ada harimau lepas dari sirkus itu dan kebetulan kemari. Tetapi suaranya begitu dekat, begitu kuat. Kurasa di dalam rumah ini. Orang takut suka berhayal, di mana mungkin ada harimau di dalam rumah kita, kata Hilman. Dia yakin bahwa suara itu datang dari kamar Erwin, dan yang menjadi harimau itu sahabatnya sendiri. Dia takut dan bersamaan dengan itu, dia juga merasa kasihan. Kawannya yang baik itu telah mewarisi piaraan ayahnya. Dia pasti tidak menyukai itu, tetapi dia tidak dapat mengelak. Dia hanya korban dari cara berpikir dan hidup ayahnya. Sementara ayahnya sama dengan dia, korban pula dari kakeknya. Dalam hati Hilman, ia ingin menolong Erwin. Tetapi bagaimana mungkin? Dia sendiri belum pernah melihat orang menjelma jadi harimau. Dia pun tahu apakah dalam keadaan demikian Erwin masih mengenal dia dan tidak akan mengganggu dia. Kalau dia berani masuk ke kamar itu, mungkin Erwin akan berlutut. Kalau dia berupa harimau, maka harimau manusia itu akan menangis. Tetapi dia tidak mungkin melakukannya andai kata pun dia berani. Karena di situ ada istrinya Norma. Dia tidak mau istrinya sampai mengetahui bahwa sahabatnya mempunyai piaraan harimau atau bisa menjelma sebagai harimau jadi-jadian. Padahal Erwin bukan harimau jadi-jadian, sebab harimau jadi-jadian lain lagi. Dulu mungkin sekarang juga ada, tetapi jumlahnya terlalu sedikit. Memang ada harimau 10 jadi-jadian, yaitu harimau yang selalu menjelma jadi manusia dan dengan demikian bisa bertamu. Kalau orang sudah tidur, dia menjadi manusia dan mengisap darah orang-orang yang ada di situ. Tidak begitu halnya dengan harimau piaraan. Pada umumnya, dia tunduk kepada yang empunya. Tetapi kalau ada pantangan yang terlanggar, harimau itu masuk ke dalam tubuh yang empunya. Kalau satu kampung melanggar kesopanan, harimau itu malah akan marah dan mengambil korban. Korban yang dipilihnya adalah manusia-manusia yang berzina atau membunuh. Orang lain tidak pernah akan diusiknya, kecuali kalau ia disuruh oleh majikannya. Ketika melihat gambar harimau di dalam buku tadi, Erwin terus keluar keringat dingin dan kemudian gemetaran. Dia mau menahan, tetapi tak tertahan. Karena buku itu buru-buru ditutupnya. Tubuhnya tidak berubah menjadi harimau. Hanya pada bagian kepalanya telah tumbuh bulu-bulu harimau. Telinganya pun telah menjadi telinga harimau. Dan ia mengaum dengan perasaan yang amat malu. Dia mencucurkan air mata, tetapi tidak bisa menolak auman yang keluar dari mulutnya. Dia pun tahu bahwa kawannya Hilman tentu terbangun dan terkejut. Mungkin ketakutan. Entah jadi benci, entah pun kasihan padanya. Ketika dia ceritakan tadi siang bahwa ayahnya telah meninggal, dia pun telah merasa bahwa Hilman memikirkan atau mengkhawatirkan sesuatu. Pewarisan yang tidak dapat dielakkan. Ada 4-5 kali dia mengaum, kemudian berhenti. Peluh membasahi seluruh tubuhnya, dirabanya telinganya telah wajar kembali. Dia tidak berani memandang dirinya di cermin besar yang tersedia di kamar itu. Erwin merasa betapa malang nasibnya. Dia memiliki apa yang dia tidak suka miliki, tetapi dia tidak bisa tanggalkan. Dengan air mata membasahi,
dan kemudian kering sendiri di pipi dan di bantal, ia tertidur. Pagi-pagi dia telah bangun dan jalan-jalan mengambil udara segar. Ketika dia kembali dan bertukar pakaian, istri sahabatnya mengetok pintu dan mengatakan bahwa sarapan telah tersedia. "Terima kasih, Nor. Sebentar saya keluar. Saya baru kembali dari morning walk," sahut Erwin dari kamarnya. Kewajaran suara dan kelemah lembutan menjawab menyenangkan hati wanita itu. "Sudah kupanggil Hill," kata Norma kepada suaminya. Dia baru kembali dari jalan-jalan pagi. Hilman yang mendengar merasa senang. Bagaimanapun istrinya tidaklah menyangka bahwa suara harimau kemarin, walaupun begitu jelas kedengaran, betul-betul keluar dari kamar Erwin. Dan dia mulai percaya bahwa dia berhayal karena ketakutan. Lain halnya dengan Hilman, dia senang istrinya tidak mengetahui keadaan, karena kalau sampai Norma tahu, tentu dia akan menolak kehadiran Erwin di rumah itu. Ketika Erwin sampai di ruang makan untuk sarapan, dia mengucapkan selamat pagi. "Enak sekali tidur tadi malam," kata Erwin, dan kini terasa segar benar. Namun pada mukanya tampak garis-garis kemurungan yang sukar disembunyikan. "Saya mendengar suara harimau beberapa kali tadi malam. Bang Erwin ada mendengarnya?" tanya Norma. "Ya, saya dengar juga, dekat sekali." "Apakah di sini ada pemuda-pemuda iseng yang suka mengganggu ketenangan?" tanya Erwin. "Sampai sekian jauh rasanya tak ada. Dan suara itu pun baru tadi malam kedengaran," kata Norma. "Di sini sedang bermain sirkus India, punya beberapa harimau. Mungkin ada yang lepas dan mengaum-ngaum memanggil kawan-kawannya," kata Hilman. Dia bicara sambil tunduk tanpa mengangkat mukanya supaya jangan menimbulkan dugaan yang tidak enak pada diri Erwin. "Ya, bagaimana kalau kita malam nanti nonton sirkus? Bang Erwin suka tidak?" tanya Norma. "Kalian sajalah pergi, biar saya menunggu rumah," sahut Erwin. Dia terkejut mendengar ajakan itu. Kalau sampai dia turut, macam-macam bisa terjadi. Pantang baginya melihat harimau lain. Akan menimbulkan akibat yang membuat panik masyarakat. Dia belum pernah mengalaminya, tetapi demikianlah pesan almarhum ayahnya.